Di chapter kali ini, Perang Wano memasuki babak pemanasan. Selamat datang di Review Dilut, di mana channel yang mereview manga, anime, komik, dan film dengan gambar. Kali ini, aku akan mereview One Piece chapter 982 dan membahas beberapa hal-hal penting yang ada di chapter kali ini. Cover story kali ini kembali ke bajak laut Big yang berusaha kabur setelah menemukan Lola dan Chiffon. Chapter kali ini bisa kita bilang sebagai pembuka babak pemanasan dari Perang Wano Kuni. Babak di mana kedua belah pihak mulai menyadari keberadaan satu sama lain. Si pengkhianat Kanjuro ditunjukkan sudah datang di hadapan Kaido dan Orochi. Orochi dan Kaido tahu bahwa Kanjuro tidak mengetahui apapun tentang Laugh Tale. Ia datang dengan membawa Momonosuke yang babak belur karena berusaha untuk kabur. Kaido sendiri sedikit terkejut karena Momonosuke tetap berada di usia yang sama terakhir kali dia melihatnya 20 tahun yang lalu. Momonosuke dianggap sebagai bocah yang tidak berguna, dan nama Kozuki yang diwarisinya terlalu besar tanggung jawabnya untuk dirinya. Kanjuro juga menjelaskan bahwa dia gagal untuk menyingkirkan para samurai Oden. Fukurokuju juga datang untuk menjelaskan bahwa di pelabuhan tidak ada satu kapal pun. Yang ada hanyalah para bajak laut Luffy, Zoro, Captain Kid, dan Killer, dan mungkin para kru dari mereka. Dan mereka juga sudah dibereskan oleh Tuan Queen. Orochi yang gelisah memutuskan untuk menyiapkan eksekusi untuk Momonosuke. Momen ini akan menekan Momonosuke hingga ke batas titik terendahnya. Aku berspekulasi bahwa momen ini akan menjadi titik balik untuk Momonosuke. Dari anak kecil ingusan yang tak tahu apa-apa tentang dunia, menjadi seorang shogun pemimpin Wano Kuni. Menjadi seorang pria yang bahkan bisa mengungguli ayahnya sendiri, yaitu Kozuki Oden, dan mewujudkan tekadnya. Ini juga akan menjadi momen balik untuk Luffy mengingat bahwa kakak angkatnya Ace yang gagal ia selamatkan dari eksekusi. Luffy tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Luffy tidak akan membiarkan orang yang dianggapnya sebagai teman mati karena dieksekusi, dan tidak akan membiarkan kejadian yang sama 20 tahun yang lalu terulang kembali. Yang berikutnya adalah tim dari Marco dan Nekomamushi yang berbicara dengan Inuarashi dan para samurai Oden di kapal laut dengan Dendenmushi. Di kapal Marco ada sosok siluet yang disembunyikan. Jika itu memang Izo, lalu kenapa perlu disembunyikan lagi? Mungkin ada kejutan lain yang akan diberikan oleh Marco. Kita lihat saja nanti. Dan seperti apa yang aku bicarakan di video sebelumnya, surat dari Marco menjadi sia-sia karena Marco datang langsung bersama Nekomamushi. Nekomamushi pun membuang surat tersebut. Surat tersebut berisi, "Maaf, aku terlambat, tapi aku pasti datang." Kata-kata "aku pasti datang" seperti menjelaskan bahwa dia memang bertekad untuk membantu Luffy dan teman-temannya. Atau lebih kerennya lagi, semua mantan Whitebeard Pirate telah berjanji dan mengingat apa perkataan terakhir dari Whitebeard. Mereka akan melindungi Luffy dan membantu Luffy karena Luffy adalah orang yang mewarisi tekad dari Ace dan Whitebeard. Di penyerangan lajur kiri, Kyoshiro atau Denjiro bertemu dengan Sasaki. Denjiro berhasil menahan Sasaki dan menunjukkan logo klan Kozuki yang ada di punggungnya. Di sisi lain, Chopper dan Usopp yang ketahuan langsung dikejar oleh Big Mom kabur ke arah sebaliknya, yang otomatis menyelamatkan para aliansi yang dipimpin oleh Kinemon selamat dari serangan Big Mom. Mereka tentu saja tidak bisa membantu apa-apa karena yang mengejar mereka adalah Big Mom, salah satu dari Yonko yang ingin mereka kalahkan. Entah mengapa atau memang ini adalah tujuan dari Oda Sensei. Karakter Big Mom sebagai salah satu dari keempat Yonko tampak sangat berubah di sini. Sebagai seorang Yonko, sangat mudah terprovokasi dan marah tanpa tahu arah kemananya. Tanpa pikir panjang dan melihat situasi, Big Mom langsung mengejar Chopper dan Usopp. Ini pendapatku saja, namun sepertinya sekali lagi di sini Big Mom akan dimanfaatkan oleh Chopper dan Usopp. Dengan kemarahannya tersebut, Big Mom akan membuat kegaduhan di Onigashima yang dapat membuat pihak dari aliansi maupun dari Kaido menjadi kacau balau. Dan yang terakhir, di sini ditunjukkan bahwa Page One dan Urti
tanpa sengaja bertemu dengan Luffy. Jujur saja, siapa dari kalian yang menduga bahwa salah satu dari Tobiropo yang akan bertemu pertama kali dengan Luffy adalah Page One dan Urti? Pasti tidak ada satupun dari kalian yang menduga bahwa Luffy akan bertemu dengan Urti dan Page One. Itu adalah salah satu sifat dari Oda Sensei dalam membuat ceritanya lebih menarik. Kita hanya memikirkan seseorang yang imbang atau setara, seseorang yang sesuai, atau seseorang yang sama kuat. Dilihat dari segi kekuatannya, Luffy memang masih jauh lebih kuat daripada Urti maupun Page One. Namun, kombinasi antara Urti dan Page One masih bisa sangat merepotkan bagi Luffy. Page One sering dilihat sebagai Tobiropo yang terlemah karena penampilannya dan gaya bicaranya. Namun, jika dilihat-lihat bahwa Page One pernah bertarung melawan Sanji dan Page One tak gentar sedikit pun, kekuatan para Tobiropo tidak bisa dianggap remeh. Jika mereka bertarung, itu akan menjadi pertarungan pembuka yang menarik dan pas untuk dijadikan pemanasan bagi Luffy sebelum dia melawan para musuh yang jauh lebih kuat. Atau lebih kerennya lagi, sebagai pertarungan pemanasan sebelum Perang Wano dimulai. Tidak mungkin dong Perang Wano hanya berhasil begitu saja karena para samurai berhasil menyusup hingga bertemu dengan Kaido dan Orochi lalu membunuhnya dan tamat. Gak mungkin dong. Untuk perang Marineford sendiri saja dibuka begitu epik, dengan kedatangan Whitebeard Pirate di tengah-tengah Marineford. Pertempuran antara kekuatan penuh dari Marine dengan kekuatan penuh dari Whitebeard Pirate. Maka, selayaknya sebuah pertempuran, Perang Wano harus dibuka jauh lebih epik lagi, hingga kedua belah pihak akan menyiapkan seluruh pasukan terkuatnya untuk bertempur habis-habisan. Untuk sementara ini, itu yang aku harapkan untuk terjadi di Perang Wano kali ini. Karena sejauh ini Perang Wano atau Arc Wano Kuni ini masih berjalan terlalu tenang dan baik-baik saja. Kita belum ditunjukkan keseluruhan pihak dari Kaido yang berdiri bersama dan bersiap untuk bertempur dan menggempur para aliansi samurai. Mungkin dengan diadakannya eksekusi dari Momonosuke itu akan menjadi pembukaan Perang Wano yang sesungguhnya. Oh ya, dan yang terakhir, semua Tobiropo ditunjukkan pergerakannya di sini, kecuali satu orang saja, yaitu X-Drake. Lalu, kemanakah X-Drake? Kuharap di chapter berikutnya, pergerakan X-Drake akan ditunjukkan. Menurutku sendiri, X-Drake bisa dianggap sebagai pintu masuk untuk para Marine datang dan ikut dalam pertempuran Wano Kuni kali ini. Tapi, ingat, jangan terlalu berharap. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kalian untuk gambar Chopper dan Usopp kali ini? Gambaran di saat Usopp dan Chopper yang berhadapan dengan Big Mom. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka, tekan like, dan jika tidak, tekan dislike. Jangan lupa tekan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari saya. Kalian juga dapat melihat hasil-hasil karya saya di @rdmrt pada Instagram. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekian review dulu dari saya, dan terima kasih.